Halo, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani, NPM akhir 026, saya sebagai pelamar 1. Halo, saya Alif Aisyah Yakin dengan NPM akhir 117 sebagai pelamar 2. Halo, saya Muhammad Andika Satria Pradana, NPM akhir 126 sebagai pengawas ujian. Halo, saya Nabila Nasiban dengan NPM akhir 130 sebagai petugas administrasi. Halo, saya Fatia Askia Unisa dengan NPM akhir 132 sebagai interviewer. Selamat menikmati video kami. Selamat pagi Mbak, ada perlu apa ya? Selamat pagi, ini saya mau mengikuti tes SKD Oh, kebetulan tesnya belum dimulai. Mbak bisa tunggu di ruang tunggu. Oh ya baik, ini untuk berkasnya dikumpulkan atau? Oh, boleh. Terima kasih. Sama. Halo, namanya siapa? Halo, salam kenal, nama aku Anissa. Aku Alif, salam kenal ya? Iya, kamu juga ikut tes SKD ya? Iya, ini aku baru pertama kali, deg-degan banget aku sama soalnya. Iya, sama aku juga. Kemarin kan lihat-lihat soal di sosial media itu kan juga beda-beda. Iya, tapi semoga kita sama-sama lancar terus tesnya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta CPNS. Perkenalkan saya Muhammad Andika selaku pengawas ujian CPNS. Sebelumnya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa peserta tidak akan berbicara dengan peserta yang lain. Lalu, apabila komputer laptop sedang mengalami kendala, silakan mengajukan pertanyaan untuk bertanya. Jangan mencoba untuk memperbaiki komputer sendiri. Apabila ada pertanyaan, baik. Oke, tes CPNS akan kita lakukan pada hari ini, pagi ini, dalam waktu 100 menit. Dan kemudian pemeriksaan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak ada kelebihan atau kurang waktu sesuai. Ini sih Bu, ini Mbak, Mas bisa tanyakan wajar. Silakan duduk. Mbak Alifa ya? Iya, Ibu. Lulusan dari mana Mbak? Dari UPN Veteran Jawa Timur. Oke, baik. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, selamat pagi Bu Fatia. Perkenalkan, saya Alifa Aisyah Yakin, lulusan administrasi publik dari UPN Veteran Jawa Timur. Saya memiliki pengalaman dalam administrasi, terutama pengelolaan dokumen, pengasipan, dan penyusunan laporan. Saya juga pribadi yang teliti dan organisir dan dapat berkomunikasi dengan baik. Saya juga dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerjasama dalam tim. Dengan keterampilan tersebut, saya bisa memberikan kontribusi terbaik dan siap berkembang dalam posisi ini, dan saya akan berusaha yang terbaik untuk perusahaan. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, baik Mbak Alifa. Kira-kira alasan Mbak Alifa memilih instansi ini tuh apa ya kalau boleh tahu? Saya memilih instansi ini karena memiliki reputasi yang baik, lingkungan kerja yang profesional, dan peluang untuk dapat mengembangkan diri. Dan selain itu, saya ingin berkontribusi dalam mendukung operasional perusahaan agar lebih optimal. Kalau nggak salah, Mbak Alifa tuh mendaftar sebagai staf administrasi ya? Kira-kira mengapa mendaftar di posisi tersebut? Apakah karena pengalaman waktu berkuliah atau apa? Ya, waktu berkuliah saya memiliki pengalaman dalam bidang administrasi dan juga ketertarikan. Saya suka bekerja pada hal-hal yang terstruktur dan teliti gitu. Jadi saya tertarik untuk mendaftar di posisi ini. Oke. Kalau nanti misalnya Mbak Alifa udah diterima ya menjadi staf administrasi di instansi ini, terus lalu Mbak Alifa posisinya mendapat jabatan baru yaitu menjadi kepala staf administrasi. Jika nanti ada masalah seperti anggota dari tim Mbak Alifa yang tiba-tiba kerjaan-kerjaannya kurang produktif dan malas, apa sih yang bakal Mbak Alifa lakukan? Untuk menghadapi anggota tim yang malas dan kurang produktif, cara pertama yang saya lakukan adalah mencari penyebabnya dengan cara berbicara langsung secara pribadi. Jika masalahnya anggota tim tersebut tidak paham akan tugas, saya akan membimbing anggota tersebut hingga paham. Jika masalahnya karena kurang motivasi, saya akan memberikan dorongan dengan target yang jelas, apresiasi dan tantangan baru agar anggota tersebut lebih semangat lagi. Namun, jika berbagai pendekatan sudah dilakukan tapi tidak ada perubahan, saya akan melakukan evaluasi dengan tegas agar anggota tersebut sadar akan tanggung jawabnya. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih Mbak Alifa atas waktu dan jawabannya. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat
pagi juga Mbak, bisa duduk? Mbak Anissa ya? Iya, betul Ibu. Dari UPN Jatim? Iya. Oke, boleh dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani. Saya merupakan lulusan S1 Administrasi Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, selama berkuliah, saya aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dan juga kepanitiaan. Kemudian, setelah menyelesaikan studi, saya memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun sebagai staf tata usaha di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Nah, dalam pekerjaan tersebut, saya mendapat tugas untuk mengelola administrasi, kemudian juga mengarsip dan juga berkoordinasi dengan dosen dan mahasiswa. Yang dimana pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan juga harus mampu menyediakan pelayanan yang baik, sehingga saya siap berkontribusi dalam instansi ini. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Mbak Anissa ini memilih posisi analisis kebijakan ya? Iya, betul Ibu. Kalau boleh tahu alasan memilih posisi itu apa ya? Baik, alasan saya memilih informasi ini karena menurut saya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, yakni sarjana administrasi publik. Kemudian saya juga pernah bekerja selama 2 tahun di perguruan tinggi swasta menjadi staf tata usaha, yang dimana pekerjaan tersebut kurang lebih saya terbiasa untuk mengelola administrasi, kemudian juga menyusun laporan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran operasional akademik. Nah, melalui pengalaman dan latar belakang pendidikan yang saya miliki, saya yakin saya dapat menyelesaikan tugas dalam formasi itu. Oke, kalau Mbak Anissa tadi mengatakan kalau sebelumnya pernah bekerja ya di perguruan tinggi swasta. Nah, karena Mbak Anissa sudah pernah bekerja, kalau boleh tahu apa sih kelebihan dan kekurangan Mbak Anissa waktu bekerja? Kelebihan saya memiliki manajemen waktu yang baik dan juga disiplin dalam bekerja. Nah, dalam hal ini saya terbiasa untuk menyusun skala prioritas mengenai pekerjaan apa saja yang akan saya selesaikan pada hari itu. Kemudian, saya juga dapat menyelesaikan beberapa tugas dalam satu waktu dan tetap memperhatikan ketelitian juga ketepatan daripada tugas tersebut. Namun, saya cenderung terlalu fokus untuk menyelesaikan tugas secara cepat, sehingga apabila ada perubahan secara mendadak ataupun ada tugas yang harus segera ditangani, saya menjadi kurang fleksibel. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, saya mulai membiasakan diri untuk tetap menyusun skala prioritas dan melakukannya secara fleksibel seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya Mbak Anissa sudah mendapatkan posisi yang Mbak Anissa inginkan, nah Mbak Anissa kan pasti akan bertanggung jawab pada pekerjaan Mbak Anissa kan. Nah, tapi Mbak Anissa kan juga memiliki kehidupan pribadi. Kalau misalnya kehidupan pribadi dan juga pekerjaan itu bentrok, apa yang bakal Mbak Anissa lakukan? Apabila hal tersebut terjadi, sebenarnya ini masih berkaitan dengan kelebihan saya ya. Karena saya disiplin dalam bekerja, sebisa mungkin saya tidak akan mencampurkan antara urusan pribadi dan juga pekerjaan. Nah, apabila ada hal mendesak mengenai urusan pribadi saya akan menyelesaikannya di luar jam kerja, dan juga apabila perlu saya mengambil cuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, baik, mungkin itu saja ya Mbak Anissa. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diluangkan. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan secepatnya. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang.